Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabil ummil habibil mahbub aliyil qadril adimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kajian kitab Fawaidul Mukhtarah, pembacaan Ratibul Atas, pembacaan Tasyairul Khairat dan tahlil. Untuk kita semua insyaallah kita mendapatkan keberkahan, keridhaan dan diampuni segala dosa, dikabul segala hajat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan khususnya untuk Ibu Isa, insyaallah Allah berkahi anak-anaknya jadikan anak yang nurut, walaupun sudah menikah jadi anak yang taat, nurut, bakti kepada kedua orang tuanya. Dan insyaallah keluarganya dijaga oleh Allah, diberikan ketentraman hati, sedikit tapi barokah, sedikit tapi tenang, sehingga menjadi bahagia sampai nanti datangnya waktu-waktu terakhir ketika lisan sudah tidak bisa berbicara dan ketika nafas sudah terhenti. Insyaallah kita semua tergolong umat baginda Nabi Muhammad yang bisa membuat baginda Nabi Muhammad SAW benar-benar merindukan kita dan cinta kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita di sini bahas di sini taklimnya kemarin di mana sih? Kemarin malam Jumat kemarin di Wisata Seri ya Ibu Arya ya. Pas di sini kemarinnya lagi di sini taklimnya bahas tentang salam. Saya lanjutkan. Sudah sampai pada hukum salam yang dimakruhkan ya. Benar nggak? Sudah saya jelaskan belum itu? Setiap keadaan. Nah, di sini berarti. Kemarin kan sudah dijelaskan disunahkan mengawali salam kepada sesama jenis, ya, laki-laki kepada laki-laki atau kepada wanita yang mahram, perempuan kepada perempuan ataupun perempuan tua dan sekumpulan wanita. Sedangkan salam kepada selain mereka itu hukumnya haram. Itu kata Al-Habib Abdullah bin Husain dalam kitab Fawaidul Mukhtarah. Haram bagi seorang wanita untuk mengucapkan salam kepada laki-laki lain, entah itu mengawali atau menjawab, walaupun itu via telepon, WhatsApp, pesan suara ataupun video call. Kan itu hukumnya hukum suara. Dan makruh ucapan salamnya seorang pria kepada wanita lain, baik ia menjawab atau mengawalinya. Makruh hukumnya ya ucapan salamnya seorang pria kepada wanita lain. Assalamualaikum Bu. Itu makruh, baik mengawali ataupun ketika menjawab salam. Paham ya? Dan tidak sepatutnya mengucapkan salam jika akan menyebabkan gangguan. Contohnya apa? Nah, tadi saya telat datang, Assalamualaikum. Gak usah nyebutkan salam, langsung duduk saja. Lagi ada kegiatan taklim, belajar, pengajian, datangnya telat, gak usah ngucapin salam. Jika menjadi gangguan, datang ke majelis malam-malam, Assalamualaikum. Gak usah Assalamualaikum. Dalam hati saja, Assalamualaikum. Diri saja. Jangan sampai menjadi gangguan. Paham ya? Itu hukum itu. Hukumnya salam. Ataupun jangan mengucapkan salam yang menimbulkan orang lain
terhenti aktivitasnya. Tapi kalau waktu itu ada yang mengucapkan salam, ya tetap jenengan jawab, wajib, ya. Karena orangnya nggak tahu ilmunya, malam-malam ke majelis, assalamualaikum, pantar ning ora teka-teka ngaji telat mene, assalamualaikum. Ya di antara jamaah yang hadir di sini yang mengucapkan salam untuk menggugurkan daripada kewajiban menjawab salam seluruh jamaah. Karena hukumnya fardu kifayah, ketika banyak orang bisa digugurkan oleh satu orang. Contoh, ada satu orang datang, assalamualaikum, gak usah semuanya menjawab salam semua, cukup satu orang saja mewakili, bisa. Tapi kalau lagi pelajaran seperti ini gak usah ngucapin salam secara keras, menyebabkan mengganggu. Terus jika ada orang tiba-tiba mengucapin salam kepada orang yang lagi banyak sedang khusyuk, sedang dalam suatu perkumpulan, assalamualaikum, di dalam rumah ya, lagi khusyuk, waktu itu lagi rapat di rumah aku, apa ngadakna hall, apa ngadakna ziarah, dan tiba-tiba anak kamu assalamualaikum, ya dijawab salamnya. Tapi kalau jenengan tahu, jikalau ada orang yang sedang berkumpul serius, maka jangan ucapkan salam. Paham je? Takutnya mengganggu. Jangan mengucapkan salam, tidak sepatutnya mengucapkan salam jika akan menyebabkan gangguan. Tapi kalau ada yang mengucapkan salam pada waktu itu, ya kita jawab. Rasulullah SAW mengatakan, man takallama qabla salam fala tajibu. Jadi ketika ada seseorang itu datang menemui jenengan belum mengucapkan salam, ya, atau ia belum bersalaman dengan jenengan, assalamualaikum, salaman, ketemu wong ya, jangan bicara, kata Nabi. Ngomong saya orang, terung salaman langsung ngobrol, ya. Kalau sunahnya kata Rasulullah SAW, siapa yang berbicara sebelum ia bersalam, maka kalian janganlah menjawabnya. Paham ya? Karena apa? Kenapa Nabi mengatakan seperti itu? Mengatakan seperti ini, barang siapa yang berbicara sebelum ia bersalam, ya, maka janganlah kalian menjawabnya. Karena di dalam salam itu terdapat doa barokah. Ketika suatu pertemuan awali dengan ucapan doa dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka perkumpulan majelis tersebut akan menjadi barokah. Dan setelah keluar daripada majelis, saling menjabat tangan dan mengucapkan salam kembali. Maka kata Nabi, jangan dijawab kalau ada orang bertanya ataupun ada orang ngobrol sama jenengan, teka-teka langsung ngobrol, orang sama salam, orang bablas, masa dijawab. Nanti ini wong kue si ngobrol sampai sama salam di sini. Ya, nah, makanya nanti kenapa setan bisa masuk di situ, akhirnya ngobrolnya ngalor gitu, rasani uang, pikirannya orang apik. Gara-gara apa? Pertama jenengan bertemu dengan sahabat, tetangga, keluarga, saudara, tidak mengawalinya dengan salam. Akhirnya setane melu jegok, ngumpul, ngerumpi bareng karo jenengan. Majelis itu tidak hanya seperti ini. Majelis itu berarti duduk, ijlis. Jadi kata ijlis, ya. Jadi duduk itu majalisan. Jadi duduk itu banyak. Ada yang duduknya bermanfaat, ada duduknya enggak. Enak pasar jegong-jegong udah tutup, majelisan. Tapi majelisan pasar. Anu apa majelisan duduk-duduknya? Dodolan. Ono maning majelisan apa kayak reu ninan. Ya. Jadi seperti itu. Terus setiap keadaan yang dimakruhkan bersalam di dalamnya, maka tidak wajib untuk menjawab salamnya.
Ya. Jadi kalau ada orang mengucapkan salam tapi pada waktu keadaannya itu makruh hukumnya, dihukumi makruh. Pas lagi apa? Contoh, saya lagi minum, ini ada orang ngucapin assalamualaikum, hukumnya menjawab kan wajib ya. Ada orang ngucapin salam kan sunnah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mendengar salam orang yang mengucapkan kan itu harus menjawab salamnya, mendoakan kembali, hukumnya wajib. Tapi ketika pada keadaan seperti saya minum ataupun lagi makan, hukumnya makruh, isyara wajib jenengan jawab. Makanya heran saya kalau sudah makan tiba-tiba ada orang yang bersalaman, assalamualaikum Bib, mau pulang, saya gak jawab, sombong kan bora, sing orang ngerti ilmu ini kowe lo. Karena hukumnya makruh, ngapain saya jawab? Makruh, tahu makruh? Jika ditinggalkan kita mendapat pahala. Perbuatan yang makruh jika kita tinggalkan kita mendapat pahala. Kalau kita lakukan kita mendapat apa? Enggak mendapat apa-apa, enggak mendapat pahala dan enggak mendapat dosa. Lah ana wong ngucapna salam, permisi karo aku, pengin salaman karo aku, pas lagi aku ngeplok sege. Assalamualaikum Bib, kula langsung nggih. Nyora jawab. Men apa? Men oleh pahala. Harusnya kan hukumnya wajib. Anak ngucapna salam jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi karena mau ngucapna salam pas aku lagi mangan, akhirnya nyuwar jawab karena dihukumi makruh. Nyo lagi nginum. Satu. Terus lagi apa lagi? Ketika jenengan sedang bersenggama, bersenggama itu lagi berhubungan badan dengan suami, ibu, ataupun suami kepada istri lagi di kamar. Tenggene sampean biasa cerdas lucu mlebu maring omah, awan-awan jenengan lagi hubungan badan karo lanange karo bojone. Ya, awan-awan sepi ngetine lah, nang kamar tutup kancing. Assalamualaikum, mau mancing. Langsung maring ruang tamu, assalamualaikum. Jenengan usah jawab lagi. Waalaikumsalam, mau tadi sila ya. Bukan. Nyong wedi mau ngucapna salam nyong krungu kuping nyong. Lagi kan apik ucapan salam nyong kudu wajib jawab ya ora. Makruh ning jenengan jawab, jenengan ora oleh pahala. Ning jenengan ninggalna orang jawab salam gue malah oleh pahala. Ataupun lagi nanggung nang kamar. Utar. Assalamualaikum. Oh, saya dijawab. Saking lugune, saking pintere jawab, waalaikumsalam. Kok nanggung, semit maning. Ya, jangan begitu ya. Makanya orang hidup dengan ilmu itu akan menjadi mudah. Terlebih ilmu agama. Jenengan berbuat sendiri. Terkadang berbuat itu karena jenengan nggak tahu ilmunya. Hukum menjawab salam itu wajib, ning ora dosa. Ana ucapna salam yo kon jawab waalaikumsalam, ning ora dosa. Kan ngetine kuwi umume. Akhirnya ketika keadaan jenengan sing ora tertentu, ayo primen. Karena ngerti ilmu kuwi tok sih. Akhirnya kita bisa jawab dan pede maning. Ya, meyakini ada pahala, ternyata tidak mendapatkan apa-apa. Pentingnya orang belajar agama seperti itu, belajar ilmu seperti itu. Ya, lagi bersenggama jenengan dalam rumah sama istri atau suami sama istri sama suami, 10 tahun gak ketemu, merantau ke Hong Kong. Ya, bulan madu istrinya tinggal 10 tahun, suaminya ke Hong Kong. Di mana? Di kapal pesiar. Pulang-pulang bawa uang banyak sekali. Karena ingin menyenangkan istrinya, ayo Bu, kita kan sudah menikah 45 tahun. Nah, bulan madu lagi yuk. Kemana? Ke Bali. Nah, nyewa villa di Bali. Berdua aja, ini anak-anaknya sudah pada nikah besar. Ini umurnya 50 sama 60 tahun bulan madu. Ya saking romantisnya yuk.
Cinta sih itu semua deh orang kere. Kirut-kirut paha. Ya, akhirnya suami istri, yang suami umurnya 60 tahun, yang istri umurnya 61 tahun. Tapi wong arane wong balik di Hongkong rantus wis 10 tahun yo tetep ra. Ya, dilihat kayaknya muda, didimek lonyur. Pipi ini didimek meler. Hah? Kena banyu mili. Jebule tempelan kabeh, sing lanang tempelan, wadon tempel karo kandel. Sampainya ke Bali. Ketika di Bali dia berdua honeymoon. Honeymoon tahu nggak? Honey itu madu, moon itu bulan. Jadi bulan madu. Harusnya kalau honey itu madu, yang madu bulan ya. Kenapa bacanya bulan madu? Kan honey moon. Moon, M-O-O-N, moon. Moon itu bulan. Kalimatnya dalam bahasa Inggris ya bilingual English itu honeymoon, 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 honey, my honey, ya maduku. Mana sudah mah ini berarti kan tahu no, tahu ni madu, my honey ya, honeymoon, honey itu berarti madu, moon itu bulan. Bacanya apa? Kan di Indonesia kan madu bulannya. Tapi orang Indonesia unik. Masuk ke Indonesia honeymoon jadinya bulan madu, bukan madu bulan. Kalau madu bulan, madunya di bulan, bulannya di madu. Ya, ini umur 60 tahun, istrinya, suaminya umur 61 tahun, 10 tahun gak ketemu, uangnya banyak habis dari Hongkong ke Bali Villa. Setelah itu, namanya lagi bulan madu, honeymoon. Di sana kan ada resepsionis dan nanti setiap itu ada breakfast. Breakfast itu berarti makanan pagi yang secara gratis diberikan dari pihak villa ataupun hotel. Kalau tergantung roomnya itu mahal atau enggak. Per 12 jam atau per 24 jam itu mahal atau tidak. Ada yang 1 juta, kalau di Bali biasanya 5 juta, 4 juta satu malam. Satu malam berarti kalau dari jam 12 siang ya sampai jam 12 siang lagi. Kalau dari jam 12 malam sampai jam 12 siang itu baru check out. Kalau mau tambah lagi berarti check in tambah 4 juta lagi. Nyong apal men ya padahal dari rumah Bali. Nah, kalau sudah seperti itu, jenengan kan di sana ya breakfast, dikirimi makanan. Ketika dikirimi makanan otomatis kan pelayan hotel kan tok sepada para jawab Om Swastiastu. Oh, berdua agama ini Buddha ya. Assalamualaikum. Tebejo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus bulan tamunya wong Islam. Jenengan lagi honeymoon bulan madu. Ya jadi Jawa walaupun sama Islam. Paham ya? Nah, itu hukumnya makro. Kalau jenengan menjawab, jenengan dapat apa-apa. Walaupun hukum dasarnya menjawab salam itu wajib, tapi dalam keadaan bersenggama, berjima, ataupun dalam keadaan makan, minum, ataupun dalam keadaan di toilet. Woi, gerakan, assalamualaikum. Lawang WC diketok-ketok. Assalamualaikum, siapa nang jero? Nyong, alik. Ya, waalaikumsalam. Nyong alik, jelas. Waduh, amburadul ya. Bukan orang, bukan oleh pahala, malah oleh dosa. Gak ada. Ya, di kamar mandi jawab salam. Jadi lihatlah. Terus mengucapkan salam dan menjawab salam yang tadinya wajib berarti hukumnya makruh itu ketika apa? Ketika sedang sholat, imamnya terakhir tahiyatul mubarak sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah aja jawab salame imam. Gua nang ati jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukumnya wajib sih. Soalnya anak wong maring nyong kayak we.
takon. Menjawab salam hukumnya wajib, apalagi lagi sholat itu dilihat Allah. Kita sujud, imamnya kan terakhir ya, tahiyat terakhir. Hamidum Majid, Assalamualaikum warahmatullah. Yang dari Ustadz jawab salamnya wajib. Nang hal biasa, nang pasar jawab salam oleh pahala wajib. Apa maning sholat? Oh pahalanya terbangkai. Nang ati waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Double gagal paham. Jadi lagi sholat ya jadi jawab. Itu bukan hanya itu. Contohnya jenengan lagi sholat sunnah nang rumah. Ketok-ketok anak tamu, assalamualaikum. Saya sholat sunnah. Katanya waalaikumsalam ya jika yang tetap lanjutnya sholatnya. Paham ji? Walaupun itu sholat sunnah. Terus saat buang air atau di dalam mandi di tempat yang jorok, lagi mindai telepon, bibil, anak acane lewat tekpet, sehul, assalamualaikum. Neng kaya ada apa? Mas kopi lagi anak bibil, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bisa deleng ya. Ataupun lagi di pom bensin, ya ketemu temennya habis keluar dari WC, assalamualaikum Vin, waalaikumsalam. Ada bisa dalam tempat ya, hukumnya makruh. Terus ketika saat azan, lagi azan tiba-tiba ngomong assalamualaikum, aja jawab. Lebih utama azan, dengarkan azan sampai selesai. Hukumnya makruh njub salame wong sing salam jenengan orang yang kaiki. Walaupun dasar hukum menjawab salam itu wajib, tapi kalau pada posisi tempatnya itu ketika sedang lagi azan berkumandang, maka jangan menjawab salam orang yang mengucapkan salam. Terus ada dua keadaan yang wajib menjawab salamnya orang yang mengucapkan salam walaupun makruh hukumnya. Oh enggak. Ada dua keadaan. Ana dua keadaan atau posisi sing jenengan wajib kudu jawab salam. Walaupun makruh salame. Ada apa kuwi? Yakni saat bertalbiyah dan saat mendengarkan khutbah. Katanya kan mendengarkan khutbah diem, ngomong berole, ngelarui wong sing sholat Jumat lagi gembrah ngobrol menang berole. Pakainya isyarat. Ada orang khutbah Jumat. Weh, nggak boleh. Lah ini ngucapin assalamualaikum warahmatullahi wajib itu. Walaupun hukumnya makruh, tapi menjawab salamnya jadi wajib pada dua keadaan. Ketika bertalbiyah dan khutbah. Ketika sedang mendengarkan khutbah. Terus sunnah bagi seseorang untuk menyampaikan salam kepada orang yang tidak hadir dengan perantara seorang utusan atau lewat surat. Dan wajib bagi seorang utusan untuk menyampaikan titipan salam kepada orang tadi meskipun setelah waktu yang lama. Misalnya jika ia lupa akan hal itu lantas mengingatnya karena hal itu termasuk amanah. Contoh, kita lagi duduk, lagi bahas. Kita punya temannya ada di Kalimantan, Mas. Maimunah, saya nanti, oh bojo, kalau juragan sawit, nanti Kalimantan. Oh iya, lagi sedang ngobrol, ya, mau Kalimantan, tapi lagi hijrah ataupun lagi dolan lareng Sokowangi. Arane itu jola Jo. Maimunah nanti Jo.
Oh Maimunah saiki sukses, bojo karo Kalimantan, pengusaha sawit. Ya wis yo, tolong salamna ya. Tip salam ya. Dudu dine kembang salam atau daun salam dudu. Tapi ucapkan salam. Ning kon ketemu Maimunah, salamna kating aku. Durjo. Oh iya. Mau kelalen wis kare Kalimantan kelalen. Terus kemutan wis 2 tahun, kudu disampaikan salame ning ora dosa. Kan itu amanat. Kalau tidak disampaikan berarti khianat. Munafik berarti. Ya. Makanya harus sembarangan. Ning ana wong nitip salam, tolong salam tayang ya. Apalagi ibu dulu ya, belum ada HP, belum ada cinta-cinta makanya suka. Saya cinta kamu. Kasihkan dibalas. Ayo wis ketara. Lah ini. Kalau ada orang yang menitipkan salam, ya disampaikan karena itu amanah. Contohnya jenengan ke saya, oh kamu temennya si A, ya tolong kasih salam ya kalau ketemu sampaikan. Kalaupun lupa ingat lagi ya disampaikan kepada orangnya karena itu amanah. Terus diriwayatkan dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, Ida taqo lil muslimani jadi ada hadis dari baginda Nabi mengatakan bahwasanya jika 2 orang Islam itu bertemu dan saling berjabat tangan, maka dibagi untuk keduanya 100 rahmat, dan yang 99 diperuntukkan untuk yang paling banyak senyumnya. Ini hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW. Jika ada 2 orang muslim saling bertemu, mengucapkan salam lantas berjabat tangan, maka turun rahmat 100 rahmat. Ya. Tapi yang 99 rahmat itu untuk orang yang bukan hanya bersalaman, mengucapkan assalamualaikum, tapi juga yang banyak senyumnya. Karena anak wong sing ngucapna salam ora senyum. Assalamualaikum. Ayo we. Makane bisa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Her, kaifa haluk? Salaman. Assalamualaikum, senyum. Berarti wong mau oleh 99 rahmate Gusti Allah. Sing hiji nggo apa? Nggo sing wong sing ora senyum. Paham sih? Ucapna salam tepi oleh 99 rahmat. Bayang dah. Ono ora? Kuwi amalan ilmu dile kuwi. Diamalno. 99 rahmat, bayang enggak? Dengan mudah jenengan dapat ketika bertemu antara ibu dan ibu, antara anak dan anak, laki-laki dengan laki-laki, ya, teman dengan teman, sahabat dengan sahabat, bertemu assalamualaikum, sehat, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, salaman, senyum, oleh 99 rahmat. Sing ora senyum oleh 1 rahmat. Ingat itu, catat itu penting itu. Kayaknya nang pondok setiap tahun naik yang di cuma tes hukum salah. Tapi kan dia semi pondok ya, paling sing bener-bener tertulis yang gue tak takoni kamu bisa ya. Kalau di pondok sana seperti itu. Terus Habib Abdullah, pencipta Ratib Al-Haddad, wali kutub kekasihnya Allah, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, ya, bahwasanya dia mengatakan sebagian ulama berkata, berjabat tangan maring seduluri jenengan sesama muslim, kue paling apik bar salat subuh karo bar salat asar. Kenapa? Berjabat tangan yang paling bagus dan paling baik, kata Habib Abdullah, yang diambil dari riwayat para ulama salafun saleh mengatakan, salamane wong paling apik we bar salat subuh karo bar salat asar.
bisa bae pas nang masjid apa nang omah intine bar asaran kowe jenengan salaman karo sedulure karo kancane. Kenapa? Ataupun bar subuh salaman karo sedulure karo bapane karo simane anak karo simane anak karo bapane. Makanya kita para habaib ya ataupun syarifah itu mengajarkan anak-anak kita kalau habis bangun tidur jangan apa-apa langsung salaman sama bapak dan ibumu, cium bolak-balik. Kenapa? Ingin tahu nggak? Karena bangunnya kan subuh. Karena salaman yang paling baik itu pada sholat subuh sama bar sholat asar. Waktu-waktu subuh lah, karo waktu asar. Bar waktu sholat subuh, karo waktu bar sholat asar. Kenapa? Karena ya pada waktu subuh dan asar itu bertepatan dengan turunnya para malaikat penjaga yang ditugasi untuk menjaga umat manusia. Sungguh telah terdapat hadis bahwasanya mereka para malaikat turun kepada umat manusia di waktu sholat subuh dan sholat asar. Dan mereka para malaikat berkata apa? Aku mendatangi mereka sedangkan mereka dalam keadaan sholat dan aku tinggalkan mereka juga dalam keadaan sholat. Ya, dan kehusuan dua untuk pergi meninggalkannya lalu duduk berdua bersama. Ya, jadi orang yang duduk bersama ya di sholat kan duduknya jangan kan tapi di masjid, di musola ataupun di rumah salaman. Kowe para malaikat kowe sing lagi ditugasi Gusti Allah kowe asar karo bar subuh. Lah bayangkan kalau ada anak ya sudah habis sholat subuh yang dikejar bapak sama ibunya dimintai ridho cium bolak-balik. Oh ya Masya Allah. Ataupun seorang istri sholat subuh berjamaah dengan suaminya, bangun tidur ambil air wudhu sebelum sholat ataupun pada sholat salamannya setelah sholat bisa, sebelum sholat bisa salaman, suamiku tercinta saya minta ridhonya ya biar bisa Allah lebih, biar bisa menjaga anak kita, mendidik anak-anak kita, bisa menjadi kehangatan dalam rumah ini. Jadi seperti itu. Ataupun seorang suami, Bu, pas sholat subuh bareng jamaah, Bu, dapat angkat dan amat sehat. Kenapa? Lah itu waktu subuh bersubuh karo bar asar kuwi Allah memerintahkan para malaikat yang ditugasi untuk melihat keadaan umat Nabi Muhammad waktu subuh dan waktu asarnya lagi apa ngono lho. Makanya momen kuwi jenengan akhlake donga laukna perkara-perkara sing apik ora kudu malam Jumat. Paham ya? Oh, asar-asar lagi luri keongko. Ana sing asar-asar lagi dospok. Ana sing asar-asar lagi nyaponi. Bener. Ana sing subuh-subuh lagi siap-siap kasih dagangan, go dagang. Aduh. Buru-buru salaman. Pikirane duit tok. Mikir duit ora apa-apa. Tapi ingat singgawe duit manusia sing gawe Allah. Nah, pereki sing gawe manusia Allah, duitnya gampang ya we lo. Ya, iya ra. Sampan karawu kayak marmut. Nanti marmut hamster yang pasar di terus bulan. Nyong kalau sampean dia hamster. Nanti ora? Nanti hamster ora? 10 bulan si anak-anaknya samar ke pasar godang mana tutul marmut cilik dituku 10 bulan muter-muter kayak dolanan. Nyong harus sampai ke hamster ibaratnya kayak wi. Kenapa? Ini ngerti tak ngerti. Orang kang selamat, orang Habibie, orang Jani, orang Buah Khalifah, orang Ibu Sophia, orang Mbak Aisyah, orang Ibu Sriatun, orang Bu Asih, orang Bu siapa kabe? Nyong harus sampai hamster marmut.
Asman ayu-ayu apa ngaji tunggu bedang ya serba atau saya ketemu Hamzah marmut tau gak ya Habibie oh kan ya memang dengan sing apik sithik sih Bib apa Hello Kitty orang nyata apa ya marmut bae nyata marmut saya jenengan itu marmut ataupun hamster kecil yang harganya 10.000 ya makanya biji nanti dikicirain muter marmut hamster itu ibarat kita terus itu kan ada tempatnya wadahnya kotak ya etalase ya apa kaca ya kayak akuarium itu bumi dan namanya marmut kan orang ngomongin kaca dini pasir bumi ana mana pasiran lemaya terus jadi pangan ya si mewah sapa kowe sing duwe marmut ra sing tuku mau anake sing duwe marmut hamster mesok berarti ibarat anake sampean ki rajane weh mangan ge lah prime carane mangan ku kudune mendura sok imut karo si mewah iya ya akhirnya apa dinene akeh bener ora lo sampean jaluk akeh cuek karo sing gawe urip li primen hah cuek nah itu langsung dagangane aku emang telat 5 menit langsung ketemu ya piye hah biasanya yang mene akeh ya kerja aduh ya telat orang jam potong 30.000 proyek aduh mesti ngomong ngancani sing kudu proyek orang penak ya lah sing nganggur durmani bener siapa lu biasanya ya biasanya ibu-ibu tinggal anak yang Jakarta ataupun para jomblo-jomblo sing berharap suatu saat hidup itu di akhir pasti akan indah dan bahagia. Indah pada waktunya, indah pada waktunya genjut. Orang kok turu tok indah pada waktunya. Hah? Wong nyonget mau muter deh. Waktunya indah-indah. Ya. Jadi seperti itu Bu. Kita hamster tekan tempat kotak kaca ini pasir ditopeni dini pangan dini banyu kadang banyu ini ketekan ya sing duwe kelalen kadang ora dini pangan tapi ini hamster bigas terus mau ning recok sing duwe kan mangani iya dhewek recoke iki ya recoke zikir sholawat insyaallah barokah ya awali salam pergi keluar rumah mau kerja ucapin salam assalamualaikum Bu angkat ya seperti itu ya insyaallah barokah manfaat wajah wis ya bisa apa Masya Allah ya iya lanjut apa primen lah lanjut primen wong dipandang ya ngani kok ya iya ya insyaallah mereka manfaat nanti pertanyaan nanti saja ini kan malam Jumat ya besok Jumat sore rutinannya di Ibu Karse ya soalnya nanti malam minggunya di Ibu siapa? Hah? Nursimah Muslimah
Tuku sendang. Ibu Muslimah per masjid. Emang orang Indonesia ini sering ganti-ganti nama. Muslimah, oh Bakus. Bakus. Ada apik-apik Muslimah Bakus. Hah? Ya? Terus sama nih. Ya kayak gue lah ya. Jadi kita tuh selesai dari sini ya. Besok rutinan malam Jumat di Ibu Karsi. Karsi ya. Ya Jumat sore di Ibu Karsi. Benar. Ya. Allah barokah manfaat. Sedikit tapi manfaat. Bisa ngerti hukum salam ya. Di sini ditulis. Sing penting wis torai kabeh ya, jenenge wis torai ya, sing ayu, sing blamok, sing mocrot sing. Judule nyong karo sampean dina iki wis setor maring Gusti Allah, rene senyum, rene sampean wis dipandheng Gusti Allah karo malaikat. Bener ora? Bagiye, masiye, bagiye. Kan malaikat melihat. Saya ini centang biru apik, beres. Karena ibu, ya kita itu sekolah langsung Allah yang lihat, malaikat lihat, Nabi lihat, ruhnya orang-orang soleh melihat. Tapi sayang kita kadang nggak merasakan. Ya, insyaallah barokah manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna wa anana ashrafna على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تسير لكل حوبة واغفر لنا العراتي وآمن رعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وشائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صوبة والمسلمين عجما آمين ربي عزما فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي صلى